Well, hello, hello. Hai semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama aku, Dextra Tarot. Kita udah masuk bulan Juni, masih tanggal 2 Juni, masih oke banget lah ya bacaan buat kalian. Gemini, ya sekarang giliran kalian. Tolong komen di bawah kalau kalian lebih suka menjelang-menjelang tanggal-tanggal akhir ya untuk aku bacain ini, atau kalian lebih suka aku bacain lebih cepet gitu loh. Ups. Jadi maksudnya kayak sekarang kan aku baca ini untuk bulan Juni kan. Kalian tuh lebih pengen aku bacanya itu kayak di akhir-akhir bulan Mei gitu, kayak di belakang-belakang atau memang di pertengahan Mei gitu. Jadi ini untuk pengaruh aku ke video selanjutnya. Jadi kalau memang pengen dibaca lebih awal untuk bulan Juli, please komen di bawah. Mungkin tanggal 15-an ya, pertengahan bulan Juni akan aku baca untuk bulan Julinya. Atau menurut kalian ya, gimana aja boleh lah kak gitu ya. Sebelum aku mulai, aku mau ngasih tahu kalau aku bakal live hari ini di TikTok jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Jadi yang belum follow TikTok aku, please follow aku, beri aku dukungan. Dan kalau kalian punya pertanyaan mengenai apapun yang kalian mau pengen aku bacain, please langsung aja follow TikTok aku @dextratarot, oke? Dan untuk sebulan ke depan, setiap hari Kamis sama setiap hari Minggunya, aku akan live di TikTok jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Oke, seperti biasa, video ini akan aku bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah kehidupan kalian secara umum, yang kedua adalah love life, relationship kalian, yang ketiga karir keuangan, dan keempat adalah advice buat kalian. Oke? Sampai aku ngocok kartunya. Aku nggak bosan-bosan ngingetin kalau sifat dari bacaan ini adalah general atau umum ya. Jadi bisa pas sama kamu, bisa juga enggak. Jadi ambil yang cocok dan buang yang tidak. Check what resonates and leave the rest. Kalau mau lebih akurat lagi, itu namanya personal reading ya, Gemini. Kalau mau personal reading, kalian langsung bisa kunjungin aku dan DM aku di Instagram @dextratarot. Oke? Gemini Juni 2022. Gemini Juni 2022. Kita ada serendipity. Caring connection. Belum apa-apa udah indah-indah aja ini. Ya bagus dong kak. Iya dong bagus. Pantesan aku tiba-tiba pengen pakai ini ya. Ini dia tuh namanya strawberry quartz kalau nggak salah. Bukan deh, bukan. Aduh aku tuh nggak hafal deh. Tapi ini buat kayak kayak apa namanya stone gem untuk kayak love life dan sama ini juga nih. Aku tuh nggak hafal. Ini buat throat chakra juga biar ngomong lebih lancar. Karena kita masih under Mercury retrograde sekarang nih. Sukses. Wow, Gemini ini adalah berita baik buat kalian ya. Belum apa-apa nih, aku belum ngeluarin kartu yang lain tapi udah kelihatan banget nih indah-indahnya. Ini aku singkirin dulu deh. Nah, biar muat semuanya ya. Jadi kita punya serendipity, caring connection, field of dreams, sama sukses nih. Oke, ini ngomongin tentang keberuntungan ya bulan Juni ya. Nih Gemini. Kalau yang bulan-bulan sebelumnya itu memang keberuntungan untuk zodiak lain, sekarang giliran yang kamu nih. Gemini, awal bulan Juni aja kamu udah dapat four leaves clover. Kalau kalian tahu bunga clover apa sih? Kok bunga sih? Daun clover empat ini nih, 4 hal lagi termasuk jarang. Jadi kamu kemungkinan di awal bulan Juni nanti kamu bakal mendapatkan sesuatu yang memang rasanya hampir nggak mungkin gitu loh. Kecuali memang kamu beruntung gitu. Ya memang namanya kamu lagi beruntung seperti yang aku bilang tadi ya. Awal bulan Juni kamu akan mendapatkan sesuatu yang orang lain susah untuk dapatkan. Dan itu akan datang ke pangkuan kamu, ke tangan kamu dalam apa ya, dalam waktu yang cepat dan kayak effortlessly gitu loh. Kalau bahasa Indonesia artinya kayak tanpa usaha itu langsung udah datang ke kamu. Memang karena udah rezeki ya kamu ya. Dari tanggal kita 18, 14, 21 Juni itu mungkin angka yang penting buat kalian ya, Gemini. Kemudian di kartu kedua kita ada caring connection 14 nih. Oke, di minggu kedua ya, 14 Juni nih. Gemini, kamu nih terutama buat kalian yang memang sangat mendambakan yang namanya apa sih, koneksi yang tulus gitu ya, atau afeksi atau perhatian dari orang yang sedang kalian pikirkan sekarang, atau misalnya kalian nggak punya orang yang kalian pikirkan sekarang, mungkin kalian mendambakan akan adanya koneksi gitu, atau afeksi atau sayang-sayangnya dari orang lain. Itu akan kalian dapatkan di bulan Juni. Entah memang jadi calon pacar, atau FWB-an, atau PDKT, atau sesimpel kamu bakal banyak dapat perhatian di bulan Juni sih.
gitu. Walaupun ulang tahun kamu udah lewat ya, Gemini. Kemudian di sini kita ada Field of Dreams dan Success. Ini saat yang tepat untuk kamu pilih-pilih nih di bulan Juni ya, kalau memang kamu punya impian. Sebaiknya aku pilih-pilih nih. Ini bulan Juni nih kamu lagi on-onnya nih, energi kamu lagi bagus-bagusnya. Jadi pilih-pilih mana yang mau dipertahankan, mana yang mau dibuang, strategi apa yang mau diambil. Rencana-rencana dulu aja gitu. Direncanakan dulu aja, nggak harus langsung eksekusi. Direncanakan dulu aja karena ini masih telur ya. Dan yang aku rasa apabila kamu bisa merencanakan dengan baik dan kalau misalnya pengen eksekusi atau pengen praktek di akhir bulan Juni, itu akan mencapai kesuksesan sih. Atau memang pada dasarnya dengan kartu sukses ini di bulan Juni kamu bakal memetik kesuksesan kamu yang memang sudah kamu himpun, sudah kamu lakukan dari bulan-bulan sebelumnya gitu ya. Oke. Kemudian kita mau dari tarot nih. Gemini. Juni 2022. Kita ada, ada Four of Swords kebalik. Ada makna kenapa aku baca kebalik nih. Aku rasa ya dengan kartu Four of Swords kebalik ada The Serendipity. Jadi gini, kamu memang diberkati dengan keberuntungan yang memang datang langsung ke hadapan kamu. Tapi kalau kamu diem aja nggak diambil, percuma, jatuh doang depan kamu nggak kamu ambil kan sama aja artinya. Bohong kan? Ya kan? Jadi Four of Swords ini, kalau memang belakangan ini kamu kebanyakan istirahat, atau memang menurut kamu sudah banyak istirahat dan banyak off-nya, di bulan Juni ini ya, kamu ambil kesempatan ini nih yang ada nih. Kesempatan ini memang harus bener-bener diambil. Termasuk walaupun tadi aku bilang nggak harus aksi ya, tapi dengan kamu merencanakan itu sebenarnya kamu ada aksinya juga. Walaupun nggak bener-bener langsung dijewantahkan ini ya ke action gimana-gimana. Cuman ini maksudnya udah aksi yang bagus, langkah yang bagus untuk kamu keluar dari zona nyaman atau zona istirahat kamu tadi. Aduh. Gemini, Juni 2022, kita ada Nine of Coins. Iya, ini kalau berhubungan sama bisnis kamu bakal lancar sih. Buat Gemini yang memang lagi ada bisnis sampingan atau udah usaha sampingan, itu bakal lancar di bulan Juni. Bener-bener tinggal petik, jalannya udah ada, nggak usah mikirin orang lain. Semuanya berjalan dengan lancar. Four of Wands. Oh my God, Gemini. Aduh, super ngiri nih. Aku bener-bener ngiri nih. Energinya bagus banget ya. Dengan kartu Four of Wands ini kamu bakal stabil sih. Ini kamu bakal memang gak langsung cuan banget nih. Walaupun memang ada banyak yang petik. Ini dua hal yang berbeda. Karena lagi-lagi ini general reading ya. Bisa pas sama kamu, di beberapa hal bisa juga enggak. Jadi aku lihat dengan kedua hal ini ya. Yang Four of Wands ini memang mungkin gak mesti arti kamu langsung dapat cuan banyak. Metik mungkin iya ya, memang metik, tapi nggak semuanya langsung bisa dinikmati gitu. Tapi at least udah kelihatan hasilnya. Dan untuk kalian yang memang belum bisa dipetik, at least ini cengkramannya kuat nih, fondasinya udah ada, udah bisa berdiri sendiri. Mungkin kalian akan dapat partner yang kalian cari ya. Ini bisa juga artinya klien kamu cari selama ini untuk kerjasama akhirnya dapat di bulan Juni. Ini juga berkaitan sama ini juga nih, current connection. Buat kalian yang memang pengen punya hubungan yang lebih stabil, itu bulan Juni akan jauh lebih baik ya, entah dengan calon pacar baru atau dengan suami, dengan istri, itu bakal bagus banget sih. Oh my God. Oke, kamu dapat Maret sama September. Mungkin yang tadi aku bilang ya, ini kesuksesan kamu ini adalah hasil kerja keras kamu dari bulan Maret. Dan makin kelihatan indahnya itu di bulan September tahun ini ya. Terus kartu selanjutnya ada Claw, be careful, do not take risk. Walaupun dia bilang jangan ambil resiko ya, cuman aku sih ngeliatnya dengan Claw ini mencerminkan Four of Wands tadi, dimana kamu fondasinya tuh udah, cengkramnya tuh udah enak gitu. Nah, tapi ini juga berkelanjutan dengan Field of Dreams ya, dimana kamu jangan ambil resiko dulu, jadi rencanakan dulu dengan matang supaya kedepannya bisa lebih hati-hati dan supaya lebih kemungkinan untuk berhasil lebih tinggi gitu. Oke. Sekarang kita ke relationship ya. Oh, by the way, kalau kalian penasaran, gimana sih aku kalau personal reading, persis banget kayak video-video aku kayak gini. Dan aku tarifnya affordable ya, nggak apa-apa ya aku promosi ya. Tarifnya affordable banget. Jadi kalau penasaran langsung tanya-tanya aja kalau kalian punya ribet banget ngomongin gue. Kalau kalian punya pertanyaan, pengen aku bantu gitu, langsung aja DM di Instagram ya. Affordable banget kok. Dengan kartu nggak aku batasin kayak gini. Terus tadi aku mau apa coba?
Oh, kalian kalau pengen kayak nanggung gitu ya, pengen pengen kayak nungguin video aku berikutnya tapi kayak bingung mau ngapain, kalian bisa cek-cek video aku yang lain tuh ada di playlistnya semua. Oke. Gemini, kita sekarang ke relationship kalian ya. Kalian dari mana aja sih, Gemini? Di sini yang nonton video aku dari mana aja asalnya? Dari Indonesia semua kah? Kotanya mana? Negaranya mana? Let me know, kasih tahu aku. Aku pengen tahu juga kalian dari mana aja. Oke, kalian ada breathe. Oke, bakal nyantai-nyantai nih kayaknya ya. Nyantai-nyantai dulu nih kayaknya nih. Breathe, nyantai sih. Karena yang aku lihat tadi kalau dari bacaan awal, kamu makin nyantai-nyantai begini, ini menaikkan vibrasi kamu, menaikkan energi baik kamu, sehingga kamu memang apa ya, menarik orang-orang yang memang menarik gitu, yang pantas dan cocok sama kamu, yang memang satu level sama kamu, Gemini. Kalian tahu sih kalau jodoh nggak akan kemana, jadi kayak super nyantai. Lihat nggak sih tadi, sebenarnya udah kelihatan, cuma masuk lagi dan memang keluarnya dia. Jadi gini ya, makin kamu tenang gitu, apalagi buat kamu yang mungkin khawatir, ini mana nih pasanganku, makin kamu tenang, beneran deh, makin kamu bisa naikin energi kamu ya, vibrasi kamu tuh. Ini makin kamu bisa menyeimbangkan kamu punya energi dan bisa menarik orang-orang yang bisa memang mengimbangi kamu. Kamu kan nggak mau punya pasangan yang di bawah kamu kan, maunya sama dong. Maunya tuh yang benar-benar bisa apa? Bisa jadi partner yang bisa nyambung, diajak ngobrol, diajak bertukar pikiran. Kamu nggak mau dong punya pasangan yang kayak bego gitu kan, males banget gak sih Gemini? Kamu kan sukanya yang pinter-pinter. Terus sini ada deep freeze. Oke. Lalu kita ke sini ya. Tapi seperti biasa Gemini kamu tuh ya. Kayaknya walaupun udah kayak menarik orang yang tepat, kamu juga malah menghindar nih di akhir-akhir Juni. Padahal dapat yang tepat nih ya. Tapi kamu memutuskan tuh kayak takut. Diam dulu deh. Tapi kalau memang kamu punya alasan yang tepat sih nggak masalah sih ya. Ya ini macam-macam kan, lagi-lagi karena general reading nih. Salah satu alasan kenapa kamu kayak cukup dingin ya sama percintaan kamu atau sama calon pacar kamu tuh, atau sama pasangan kamu, karena kamu ngelihat nih, pay attention to the red flags, kamu ngerasa kalau orang ini memang kayak nggak pantas gitu loh, nggak cocok buat kamu dan ngerasa wah ini bahaya sih. Makanya kamu langsung membukukan kayak abort mission, nggak jadi. Lalu ada release your ex. Oke, lala. Aku rasa yang menyebabkan, salah satu alasan yang menyebabkan ini tuh kamu kayak rada on hold dan nggak melanjutkan hubungan adalah, pertama memang karena adanya kayak ciri-ciri kalau orang ini kayak bahaya, kayak punya kebiasaan-kebiasaan jelek. Alasan selanjutnya adalah karena memang kamu belum bisa melepaskan masa lalu sih, atau memang pasangan kamu tadi atau calon pasangan kamu tadi belum bisa lepas tuh, belum bisa kayak move on dari masa lalu, dan itu tanda-tanda yang baik buat kamu ya, kayak dianya begitu, padahal kamu misalnya udah siap atau udah pengen gitu kan. Tapi pada dasarnya dengan kartu attraction, ini yang aku bilang tadi, makin kamu nyantai, makin kamu naikin kayak vibrasi kamu dan energi positif kamu, kayak gini nih, you attract romantic love by enjoying this moment fully. Karena kamu udah nyantai dan bisa menikmati keadaan, kamu memang menarik orang-orang yang, apa ya, keren gitu. Sangat menarik buat banyak orang. Gemini Juni 2022. Kita ada Queen of Wands, ya. Banyak dari kalian yang memang belum bisa lepas dari masa lalu nih, lihat. Padahal sudah berjalan nih, kamu udah jalan mungkin dekat sama orang gitu kan. Sebenarnya bisa fokus sama dia nih, tapi kamu kayak, kayaknya di on hold dulu aja, ditahan dulu aja, karena aku mau bernostalgia sama masa lalu aku. Macam gitu. Ups. Kita dapat Ace of Wands. Jatuh lagi. Kita dapat Ace of Wands. Ya, at least secara passion atau secara sexual gitu ya, kamu bakal on banget sini. Nih buat yang udah sah aja nih, atau terserah kamu lah, kamu punya tanggung jawab sama tubuh kamu sendiri ya. Ini secara seksual kamu bakal on dan horny banget sih di bulan Juni nih, ampun. 18 plus nih jadinya. Ini bakal bikin kamu apa ya? Jadi itu bikin kamu menarik juga tuh. Mungkin secara perasaan nggak terikat, cuma secara kayak passion dan kayak sexually atau kayak physically tuh kamu kayak nyala banget gitu loh. Menarik banyak orang untuk tertarik punya hubungan. Ya mungkin ya aktif secara physical, passionnya tuh gede banget buat kamu gitu. Lalu kita ada Judgment. Oke. Ini kamu banyak sih ini kayak judgment sama banyak orang nih. Apalagi yang tadi ya attention to the red flags nih, kamu bakal ini ya banyak menilai orang karena mungkin yang datang ke kamu lebih dari satu.
Dan itu bikin, makanya aku bilang kamu berapi-api banget nih, kayak on fire banget di bulan Juni nih Gemini nih. Kemudian Judgment ini kamu banyak dihidupkan tuh apa bahasa Indonesia-nya? Kayak disadarkan gitu loh, disadarkan. Terutama kalau memang kamu akan bener-bener on hold ya, dan gak berhubungan sama siapapun, kamu bakal banyak melakukan refleksi diri. Nah, refleksi diri ini yang berhubungan sama relationship ya, akan kamu lakukan supaya kamu tuh bisa sadar akan mengenai kayak apa yang kamu mau, atau apa luka-luka yang memang belum selesai. Dan ini memang butuh dilakukan supaya kamu bisa melepaskan yang sudah tidak baik buat kamu, supaya bisa menarik yang memang benar-benar buat kamu gitu loh. Siap-siap aja ya, mungkin ada kejadian yang membuat kamu nih jadi kayak, oh oke, ini aku tahan dulu deh gitu. Mungkin triggernya tuh memicu dari orang lain nih ya, kayak woi bangun Gemini, kayak gitu, seperti itu. Nah sekarang kita masuk ke, by the way sekarang hujan lagi, gila, dari siang nih hujan gak berhenti. Sekarang kita masuk ke karir ya, ke karir keuangan. Karir keuangan Gemini Juni 2022 ya. Karir keuangan Juni. Oh, kok karir keuangan Juni sih? Karir keuangan Gemini Juni 2022. Kita punya Orphan. Oke. Ada apa nih? Kamu kayak meninggalkan sesuatu sih, atau kamu merasa ditinggalin ya? Mungkin sama pekerjaan yang lama, atau sama pekerjaan yang sekarang mungkin bahkan. Atau bahkan sama memang sama yang apa sih, karir atau bisnis yang sedang kamu kerjakan sekarang, mungkin kamu mendapatkan pengkhianatan bisa juga, atau sesimpel kamu merasa ditinggalin dan tidak menjadi bagian dari kelompok gitu loh. Atau misalnya kamu nggak punya kelompok, ini sesimpel kayak kamu merasa yang sudah kamu lakukan itu kayaknya nggak baik buat kamu gitu loh, ngerasa nggak hidup, ngerasa tidak berkah, ngerasa tidak berhasil gitu loh. Nggak apa-apa sih, ini tandanya memang ada hal lain yang lebih baik buat kamu. Karena ketika hal baik itu memang buat kamu, itu tuh jalannya lancar, pintunya kebuka dan kamu ngerasa lebih nyaman. Makanya gara-gara ini nggak semuanya ya, mungkin kan kalian punya beberapa bisnis, punya beberapa kerjaan nih. Makanya gara-gara kamu ngerasa nggak enak ini, kamu masuk ke fase ini, Magician and the Mirror. Dimana kamu menimbang-nimbang, dimana kamu benar-benar kayak melihat nih ada mirror kan. Dan kalau kita lihat kakek tuanya nih, artinya kamu memang mungkin akan cari orang yang menjadi yang bisa jadi mentor kamu, yang bisa jadi guru kamu, di mana kamu bisa bertukar pikiran di sini. Ya, kalau memang kamu butuh itu, lakukanlah supaya kamu bisa mendapatkan perspektif yang lebih luas dan lebih objektif mengenai ini. Soalnya kalau memang kamu hanya evaluasi sendiri, kadang kamu kesulitan untuk kayak keluar dari situasi itu gitu loh, Gemini. Kemudian kita ada stuck in the mud. Oke, bulan Juni mungkin rada stuck ya. Rada stuck di mana ini stuck yang bukan berarti bengong, bego gitu, enggak. Tapi kamu diminta untuk sejenak diam dulu ya. Sejenak diam dulu untuk bisa meresapi keadaan dan kayak menguasai kondisi gitu loh. Sambil diam ini kamu juga bakal banyak belajar sama situasi dan belajar ke diri sendiri nih, gimana sih, apakah kemampuanku cukup, apakah bla 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 bla. Di sini soalnya ada si burung ya, dimana dia dapat lihat 360 derajat. Artinya ketika diam ini kamu bukan diam bengong doang gitu, tapi juga melihat dari berbagai perspektif gitu. Memang untuk melihat dari berbagai macam perspektif kamu harus diam dulu, nggak bisa sambil lari, ya kan? Jadi ini bukan berarti mati diem ya. Jadi kalau sampai bulan Juni nanti kamu ngerasa, kok ini gue kayaknya belum berjalan gitu. Nah ini ada self doubt kan. Jangan ragukan, jangan. Boleh refleksi sih, boleh. Tapi jangan meragukan kemampuan kamu juga. Tapi kembali lagi ya, kadang tuh meragukan diri sendiri juga artinya kamu kritis sama diri sendiri. Bedakan memang ragu karena nggak pede, sama ragu karena memang setelah ditimbang-timbang ini kayak nggak berhasil gitu. Ini akan kamu hadapi di bulan Juni sih, kamu banyak keraguan ya. Karena memang kamu ngerasa kayak ini ada yang nggak bener dan kamu tuh kayak butuh masukan. Nah itu tadi, masukan itu sebaiknya datang dari yang memang mentor kamu nih, atau memang seseorang lebih profesional dan lebih berpengalaman. Kalau kamu memang butuh itu, lakukan saja ya. Ini khusus banget nih bacaan buat Gemini gitu banget. Apalagi kalau memang kamu udah coba sendiri dan belum berhasil. Ini khusus banget ya buat kalian nih. Spesifik banget pesannya buat Gemini, beberapa Gemini nih. Kemudian dari kartu tarotnya ya.
Kita ada Eight of Swords. Oke. Ini kayak kalian cukup stuck nih di awal bulan Juni nih. Cukup stuck. Dan nggak ada ini ya, nggak ada ide, nggak ada masukan, bingung banget sih. Lalu kita ada Four of Coins dan Three of Coins. Oke. Di sini ada beberapa makna ya. Four of Coins pertama, hati-hati sama keuangan kamu juga. Ini pesan-pesan singkat sih. Kayak hati-hati sama keuangan kamu juga. Pastikan keuangan itu memang kamu alokasikan ke hal-hal yang memang kamu butuhkan. Dan ini karena dia di bawah Magician juga, artinya jangan ngerasa udah pinter semuanya gitu. Jangan sombong-sombong banget gitu loh Gemini. Kalau memang kamu butuh bantuan, please minta tolong lah. Jangan kamu kayak ngebentengin ego kamu kayak aku tuh udah bisa semua dan kamu, atau kamu ngerasa kamu malu. Nggak apa-apa minta bantuan dari banyak orang. Ditambah dengan Three of Coins ya, artinya untuk kamu bisa keluar dari kondisi yang stuck ini, kamu harus bisa kerjasama sama banyak orang dari berbagai macam latar belakang, dari berbagai macam usia, dan intinya kolaborasi. Makin kamu bisa kolaborasi itu makin kamu bisa selesai dari kondisi yang cukup stuck ini di bulan Juni ya. Oke, sekarang kita masuk ke pesan buat kalian Gemini. Pesan kalian ya. Kita ada look at the bigger picture. Nah, ini kan aku bilang apa, nyambung nih. Coba lihat gambaran besarnya gitu loh. Kamu diam tuh untuk melihat, bukan untuk bengong. Terus yang kedua kita ada your commitment is being tested. Memang ini cukup ujian ya, ujian sih ini. Ujian yang memang nggak cuma ujian doang, tapi ini menguji komitmen kamu dan menguji ketahan banting kamu gitu. Apakah kamu tahan banting? Apakah kamu rajin? Apakah kamu konsisten? Apakah kamu sabar? Gitu. Lalu yang ketiga ada a personal issue, which is a resolution. Artinya masalah kamu nih akan mencapai hasil akhirnya. Akan ada jawaban dari masalah kamu di bulan Juni nanti gitu. Oke, lanjut ke potong azan seperti biasa. Oke, saran kamu ya. Ketiga kartu terakhir. Kita punya ini. It is safe to wait. Patience. Ini lebih ngomong tentang kesabaran ya. Ini kesabaran. Ini by the way, ini nggak pernah keluar nih sebelumnya. Ini ngomong tentang patience atau kesabaran. Kamu diminta untuk sabar, Gemini. Kemudian kita ada companionship. Giving someone your complete presence is an astonishing gift. Ini lebih kayak pesan singkat sih buat kamu. Karena kayaknya di bulan Juni ini kamu gak akan kesepian ya. Kamu bakal dapat bantuan dari orang. Atau at least kamu ditemenin sama seseorang sih. Dan kalau kalian lihat nih, kalian dapat gajah 2 kali. Artinya memang di bulan Juni ini kalian akan jauh lebih bijak. Karena ini ya kamu sendiri dan kamu bisa ngerasain gitu loh. Kayak kelebihannya, maksudku kayak kamu bisa lebih bersyukur sama keadaan kamu gitu. Lalu kartu terakhir sebelum kita akhiri, kita punya humor. I choose to focus on the lighter side of life. Artinya kayak ini kayak pengingat buat kamu sih, susah-susahnya kamu, sesulit-sulitnya kamu, ketawain aja udah, santai aja, dibawa santai aja gitu gini. Oke, sekian dari aku. Kalau kalian suka videonya, please like, comment, subscribe. Yang belum subscribe, sudah subscribe, terima kasih. Kalau kalian ada pertanyaan dan pengen dibacain kayak gini ya, nah itu namanya personal reading. Kalian langsung bisa kunjungi dan DM Instagram aku @textatarot. Terus jangan lupa tonton live aku hari ini. Sekarang tanggal 2 Juni ya, hari Kamis. Jam 10 malam waktu Indonesia Barat di TikTok. Follow juga TikTok aku supaya kalian gak ketinggalan update terbaru. Terus juga ya, itu setiap Kamis sama Minggu aku bakal live di sana jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Oke, thank you for letting me read for you. See you in the next video. Bye-bye, Gemini. Stay safe.